Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat pagi. Pagi, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gak mau menyanyiakan waktu nih Mala nih pagi. Orang libur kita kerja le. Tapi Pak, ubur-ubur ikan lele. Saya lagi happening nih, ubur-ubur ikan lele. Iya ya kayaknya ya. Lagi viral. Tapi begini, libur-libur kita kerja nggak apa-apa. Karena memang informasi harus terus dipasok nih. Betul. Buat masyarakat, ya kan? Saya juga lupa pemirsa. Kenapa? Kerjanya sama atasan sendiri. Enggak lah. Nggak boleh mengeluh. Oke, tapi selain ya tema utama kita tadi yang sudah kita sampaikan, kita juga akan hadirkan juga rangkaian informasi pembuka seperti biasa, Mal. Ke hadapan pemirsa, tujuannya adalah untuk membuat kita agar lebih waspada lagi ya, karena memang peristiwa-peristiwa maupun juga aksi kejahatan ini bisa saja sewaktu-waktu menimpa kita nih, Mal. Iya. Oke, lanjut, Mal. Ini ada informasi tim SAR gabungan juga pemirsa yang menemukan jasad seorang nelayan di hutan bakau tepi laut Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang selama 2 hari. Korban yang diketahui bernama Muhammad Nari dilaporkan ini hilang setelah terjatuh ke laut akibat perahu yang ditumpanginya ini tenggelam karena diterjang ombak. Saat ditemukan jasad korban dalam posisi tertelungkup. Setelah kemudian dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka dan disambut tangis histeris oleh keluarga korban. Atas peristiwa ini, kelompok nelayan setempat menghimbau agar para nelayan tidak pergi melaut sementara waktu karena kondisi cuaca sedang buruk. Baik, dari Bangkalan kemudian kita punya informasi dari Lampung, di mana pemirsa seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di depan toko di kawasan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung. Korban tewas akibat luka tusuk pada bagian dada. Tewasnya korban diduga karena permasalahan transaksi narkoba. Dari hasil pemeriksaan polisi, jenazah pria tersebut diketahui bernama Dedi Saputra, 28 tahun, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat cekcok dengan seorang pria yang diketahui membawa senjata tajam. Sementara itu, dalam penyelidikan kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, ini sudah didapatkan laporan dari keluarga korban serta sejumlah saksi. Polisi masih terus memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya berdasarkan keterangan yang digali atau didapat dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Oke, tadi ada indikasi narkoba ya, terkait dengan perseteruan antar dua pemuda di Bandar Lampung. Nah, ini polisi menggerebek kamar kos sindikat pengedar narkoba lintas provinsi pemirsa di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berhasil menangkap 6 orang yang saat ini sudah dijadikan tersangka serta barang bukti berupa 2 kg lebih sabu dan juga ratusan butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan ini 6 orang berhasil diamankan. Di antara 2 tersangka merupakan ibu rumah tangga yang ternyata juga berperan sebagai kurir narkoba. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung menangkap 2 orang ibu rumah tangga yang kedapatan sedang asik mengkonsumsi narkoba bersama seorang pria di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Dari keterangan ketiga tersangka itu, petugas melakukan pengembangan dan berhasil meringkus jaringan pengedar narkotika lintas provinsi di kamar indekosnya di kawasan Kedaton, Bandar Lampung. Bahkan dari hasil pemeriksaan polisi, para tersangka yang berhasil ditangkap ini saling berkaitan satu sama lainnya dalam peredaran narkotika jenis sabu. Mereka mendapat barang haram itu dari seorang bandar besar di wilayah Provinsi Jambi. Jadi lintas wilayah, lintas provinsi ya. Dan ternyata memang ini sindikat. Udah kayak bus akap nih. antar kota, antar provinsi. Ya, kita juga punya informasi mengenai kecelakaan. Pemirsa, sebuah bus Brimob yang mengangkut rombongan siswa SMA mengalami kecelakaan tunggal di lajur tol.
Bus Brimob mengangkut rombongan 31 siswa dan 2 orang guru pendamping SMA 1 Porong, Sidoarjo. Sesampainya di kilometer 72 exit tol Purwodadi, lajur Pandaan Malang, bus menabrak papan penunjuk arah. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia. Supir bus Brimob tewas di tempat kejadian. Sementara seorang siswi meninggal setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Siswa-siswa yang terluka juga dibawa ke Rumah Sakit Medika Lawang dan Prima Husada Lawang. Saat ini bangkai kendaraan sudah dievakuasi keluar dari tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Sangat prihatin dengan kejadian-kejadian seperti ini karena beberapa kali terjadi ya rombongan pelajar yang mau berwisata kemudian terlibat kecelakaan di jalan tol karena busnya begitu. Betul. Mungkin ini menjadikan ketegasan juga untuk kepala daerah agar memberlakukanlah kalau bisa study tour ataupun juga kunjungan-kunjungan yang tidak terlalu jauh atau tidak membuat letih pengendara, ya kan begitu kan. Tapi bagaimana juga himbauan kepada kepala daerah, kepala daerah juga ditunda pelantikannya oleh pemerintah, ya kan. Ditunda ya. Itu lain soal ya. Kebaya sama baju disimpan dulu. Oke, ini kita ke informasi berikutnya. 2 pekerja proyek perbaikan pipa air Purwakarta ini tertimbun tanah galian saat melakukan pekerjaan perbaikan di Jalan Industri Jatiluhur Purwakarta. Jadi proses evakuasi pekerja proyek perbaikan pipa yang tertimbun tanah galian ini dilakukan dengan berjibaku meskipun lapangan bisa dikatakan cukup sulit, cukup rentan juga ya, mengingat tanah juga yang cukup licin atau basah begitu. Dalam insiden ini diketahui 1 orang meninggal dan 1 orang terluka. Ya, evakuasi korban meninggal berlangsung dramatis pemirsa dan harus menggunakan alat berat seperti yang Anda lihat di video di layar kaca Anda. Tim SAR gabungan sempat kesulitan saat akan mengevakuasi korban karena lubang galian yang dalam dan kondisi tanah yang lengket akibat musim hujan. Bahkan untuk mengangkat korban ke atas harus menggunakan alat berat. Warga tidak berani melakukan pertolongan karena khawatir longsor susulan. Korban meninggal dan luka dibawa ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Ya pemirsa, seorang korban banjir warga Dusun Suap, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terpaksa melahirkan di dalam truk saat akan dievakuasi menuju RSUD Dr. Rubini Mempawah. Dengan menggunakan truk, ibu rumah tangga bernama Nila hendak dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses persalinan. Namun ketika dalam perjalanan korban merasakan kontraksi yang begitu hebat. Dengan dibantu bidan desa dan warga, proses persalinan pun berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya. Jadi pihak keluarga memastikan ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Dan saat ini ibu serta bayi juga berada dalam penanganan pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah untuk diamati dan juga diberikan perawatan medis. Meskipun terlahir di lokasi yang cukup memprihatinkan ya, tapi kondisi saat ini ibu dan bayi juga kondisinya sudah baik dan juga terpantau ya, Mal. Salut ya sama medis begitu. Bidannya yang sigap, kemudian warga yang juga membantu proses kelahiran. Laki perempuan ya anaknya ya? Nah itu perlu dicek lagi. Nah weekend ini ada kabar yang kurang mengenakan lagi nih buat ibu-ibu rumah tangga. Katanya gas melon langka di pasaran. Jadi tidak boleh lagi dijual di warung-warung. Iya benar. Jadi susah nyarinya karena per 1 Februari 2025 gas melon atau gas subsidi 3 kg tak diperbolehkan dijual di toko-toko pengecer tanpa nomor induk berusaha atau NIB. Hal ini membuat gas melon menjadi langka di pasaran. Kita akan informasikan selengkapnya saat lagi. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan informasi ke hadapan Anda. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengunjungi kapal induk Perancis yang sedang berlabuh di Pelabuhan Gilimas, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi begitu tiba, Menhan bersama dengan rombongan langsung meninjau Combat
management system di kapal induk milik Prancis. Selain itu, Menhan juga melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu, di dalam kapal induk yang bersandar ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama militer dengan Prancis. Hal ini dibuktikan dengan membeli 42 pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpion buatan Prancis. Tidak hanya itu, pelatihan teknis dan perawatan alutsista juga akan dilakukan pihak Prancis. Ini kalau bahasa Prancis harusnya Scorpion. Nah, itu dia. Malah ya? agak lama di Prancis, mungkin bisa membantu. Faisal Kreb yang lama di Prancis. Ya, memang kita ketahui juga sebelumnya ya, Menteri Pertahanan Prancis ini juga menemui Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Menteri Pertahanan Prancis dalam unggahannya di platform X menulis telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai berbagai macam isu, diantaranya pembahasan tantangan geostrategis dan hubungan pertahanan bilateral. Menhan Prancis juga mengungkapkan pertemuan ini menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia Prancis yang diketahui peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun 2025 ini. Ya, diketahui hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan meliputi kerjasama pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan. Beberapa kerjasama Indonesia-Prancis diantaranya menandatangani kerjasama pertahanan Defense Cooperation Agreement pada 2020 lalu, pembelian pesawat tempur Rafale, sampai kerjasama bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme. Nah, ini yang membuat baju safari dan juga kebaya harus disimpan lagi nih. Sanggul dilepas lagi. Pemerintah menunda jadwal pelantikan kepala daerah yang sedianya diagendakan pada 6 Februari 2025. Ya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan rencana 2 tahap pelantikan kepala daerah bisa digabungkan. Pemerintah akan menjadwal ulang pelantikan kepala daerah menyusul dimajukannya jadwal pembacaan putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut belum ada kepastian waktu karena perlu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Namun diperkirakan waktu pelantikan 17 hingga 20 Februari 2025. Berapa yang banyak yang didismisal ya? Yes. Untuk gubernur Kepres kepada Menseknek, untuk bupati wali kota kepada Mendagri, SK Mendagri, kita mengeksersis kira-kira 4 hari lah semua Kepres maupun SK-nya bisa kita selesaikan. Nah, dari situ kira-kira ya lebih kurang 12 sampai 14 hari ya. 12-14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 putusan, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Kemudian menunggu. Menurut Mendagri, pemerintah awalnya akan menggelar pelantikan tahap kedua bagi kepala daerah yang gugatannya ditolak MK lewat putusan sela. Namun Presiden Prabowo meminta pelantikan tahap pertama dan kedua bisa digabung untuk efisiensi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jadi sudah ada sih ancar-ancar waktunya, 17 sampai dengan 20. Ya? Tapi perlu diketahui, perlu diingat juga ya pemirsa ya, kepada para kepala daerah ini, agar ketika nanti setelah disumpah sebagai kepala daerah harus sprint kerjanya. Karena memasuki bulan Ramadan itu biasanya tuh macam-macam tuh, lonjakan harga dan lain sebagainya ya. Nah, ini pun juga menjadi pusing juga masyarakat karena diketahui per 1 Februari 2025 gas melon atau gas subsidi 3 kg tidak lagi diperbolehkan dijual di toko-toko pengecer tanpa nomor induk berusaha atau NIB. Jadi hal inilah yang kemudian membuat gas melon ini lantas langka dicari di pasaran. Jadi Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung ini mengatakan
Para pengecer diberi waktu 1 bulan untuk mendaftarkan toko atau warungnya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Peraturan ini diberlakukan sebagai upaya pencegahan pedagang nakal yang menimbun dan menembak harga lebih tinggi. Juga sebagai cara agar subsidi merata dan tepat sasaran. Aduh, gimana nih langganan ketoprak, langganan nasi goreng. Gorengan dong yang paling benar itu kan. Mudah-mudahan nggak kesulitan ya. Iya, tapi begini juga, ini kan sebetulnya kan juga gerak cepat pemerintah menindaklanjuti informasi yang dirilis oleh, bukan dirilis lah, yang sempat disampaikan oleh Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan bahwa agak terkejut ketika gas subsidi pemerintah 3 kg itu dijual di pasaran dengan harga sekitar 22 sampai 23 ribu. Padahal kan seharusnya kan 17 ribuan itu kan. Ternyata jauh ya. Nah, itulah yang kemudian tadi malah bilang tadi tuh bahwa dimanfaatkan oleh para oknum gitu ya untuk menaikkan harga atau mencari cuan gitu. Baik, ini masih terkait dengan tabung gas LPG 3 kg ya. Di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan juga mengalami kelangkaan. Ya. Wow, 40.000 mal. Ini memang luar biasa juga nih. Iya, akibat kelangkaan harganya melonjak signifikan hingga menyentuh angka Rp40.000 per tabung. Disperindak Pemkab Toraja Utara pun bekerja sama dengan 3 agen penyalur menggelar operasi pasar demi menekan harga. Praktis, operasi pasar pun langsung diserbu warga. Masing-masing warga diwajibkan membawa kartu keluarga dan hanya diperbolehkan membeli 2 tabung 3 kg untuk 1 kakak. 40 kg, waduh mencekek masyarakat banget itu. Padahal sebetulnya harga resmi cuma 17 ribuan kok, Mal. Iya ya, kok sampai 40.000, ini kan sampai 2 kali lipat hampir ya. Iya. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi berikut. Ini masih terkait dengan permasalahan ya LPG 3 kg di mana Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan LPG 3 kg saat ini sedang diatur tata kelolanya dan hal ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum-oknum yang membeli di atas kewajaran. LPG itu tetap semua ada, tapi sekarang lagi di tata kelolanya diatur agar nggak boleh ada oknum yang menaikkan harga LPG 3 kg. Harga LPG itu kan 4.000 lebih, maksimal 5.000, 6.000. Tapi kalau ada yang menaikkannya, berarti kan kita harus mengelolanya dong. Memang sekarang di bagian pengencer itu lagi dikelola dengan baik. Agar apa? Jangan naikkan harga mau-maunya, terus satu. Yang kedua, satu orang jangan beli banyak-banyak dong. Kalau hanya untuk konsumsi rumah tangga, kan pasti ada batasannya. Tapi kalau satu orang, satu rumah tangga udah beli sampai 30 tabung, 40 tabung, berarti kan ada maksud lain. Mungkin yang mengatakan bahwa langka itu adalah bagi yang membeli banyak. Tapi kalau hanya untuk insya Allah konsumsinya, saya pikir konsumsi rumah tangga. Iya, Arif Fadil, berarti nanti kalau kita ke kantor imigrasi bandara akan ada wajah-wajah baru ya? Oh iya, karena memang sudah diganti, dicopot semua oknum-oknum yang terlibat. Saya khawatirkan adalah kontributor kita ini jaringannya akan berubah dong. Oh enggak, tenang Mudah-mudahan aja. nggak susah untuk dapat Seorang Rusdi Muslim dia agak sedikit cepat untuk Iya, ini pemirsa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencopot pejabat, semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pungutan liar terhadap warga negara Cina. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih informasi pilihan untuk Anda. Seorang kepala sekolah di Desa Banua Kupang, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, tewas dianiaya. Dan inilah jasad kepala sekolah berinisial BI yang bersimbah darah usai menjadi korban penganiayaan yang berbuntut kematian. Nyawa korban tak terselamatkan meski sempat dibawa ke rumah sakit. Pelaku MA sempat melarikan diri ke Kabupaten Tanah Bumbu, namun berhasil ditangkap Satuan Resmob Polda Kalsel dibantu Resmob Polres Tanah Bumbu. Diduga motif peristiwa terjadi akibat berlatar belakang soal asmara. Pelaku inisial MA tak terima lantaran korban hendak menikahi seorang wanita berinisial MS yang merupakan kekasih dari pelaku sendiri.
Ya pemirsa, dua perempuan yang merupakan pasangan sejenis membunuh pria difabel di Subang, Jawa Barat. Kedua tersangka ditangkap karena membunuh Toikin dengan cara ditusuk oleh senjata tajam. Diketahui korban ini menderita sebanyak 27 tusukan pada akhir Januari lalu. Motif pembunuhan dilatar belakangi cemburu karena kedua pelaku mengaku pasangan sesama jenis. Kejadian berawal ketika korban meminta bertemu melalui pesan. Merasa terganggu, tersangka mengadu ke pasangannya. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka berbonceng tiga berkeliling ke pantai Patimban. Di Jalan Pertamina, korban berupaya menggoda tersangka. Melihat itu, kedua tersangka mengambil pisau yang sudah dipersiapkan dan langsung menusuk korban. Atas perbuatan keduanya dijerat dengan pasal 340 junto pasal 338 tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Satu orang tersangka yang masih di bawah umur diterapkan sesuai Undang-Undang Peradilan Anak. Masih terkait dengan kasus pembunuhan, pemirsa, pasca penemuan jasad wanita di dalam kontrakan Kampung Bonjol, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, rumah kontrakan korban dipasang garis polisi militer. Diduga korban dianiaya kekasihnya yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Beginilah suasana rumah kontrakan pasca penemuan jasad korban N, warga Lebak, Banten yang dipasang garis polisi militer. Tetangga korban menjelaskan korban merupakan sosok yang baik dan pernah menceritakan soal kekasihnya yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat. Diduga korban dianiaya kekasihnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat hingga tewas. Kapendam Jaya membenarkan adanya oknum anggotanya yang telah ditangkap dan melakukan penganiayaan kepada rekan wanitanya hingga tewas. Seorang oknum anggota Yonif 318 Satuan Kostrat inisial TS ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di Denpom Jaya 1 Tangerang setelah diduga membunuh kekasihnya. Sejumlah anggota polisi militer mendatangi rumah kontrakan dan menemukan korban tewas di dalam rumah serta memasang garis polisi militer. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencopot semua pejabat di kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dari dugaan pungutan liar terhadap warga negara China. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Agus menyebut pihaknya tidak menoleransi apapun bentuk pelanggaran dan mendapat hukuman yang setimpal. Saat ini Kedutaan Besar China menyatakan telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang cukup erat dengan kantor imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan dengan jumlah total sekitar 32,75 juta rupiah yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China. Ya, kita ingin mengetahui ya bagaimana suasana terkini di kantor imigrasi bandara pasca adanya pencopotan dari semua pejabat imigrasi kelas 1 di sana. Saya nggak habis pikir bagaimana cara atau celahnya ya bisa ada pungli. Kan kita ketahui kan ada sistem fast track ya kalau nggak salah ya, yang ibaratnya tidak lagi menggunakan sumber daya manusia tapi otomatis tap aja gitu ya istilahnya kan. Apakah memang sengaja tap ini dihilangkan? Nah, bukan dihilangkan, tidak dioperasikan agar begitu. Padahal tapi ada alatnya ya. Jangan suzon dulu. Iya, kita tanya Rizka Sasalabila yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Selamat pagi Rizka. Bagaimana informasi terkini dari sana? Iya, Arif Fadil dan juga Andi Kumala, jika kami melihat dari kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sendiri memang terlihat sepi, di mana kemudian kami berlari ke daerah
ataupun ke tempat kedatangan dan juga keberangkatan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Adapun dari buntut dugaan pemerasan dan juga pungutan liar terhadap warga negara Cina, keputusan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan ini mencopot seluruh pejabat kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta. Adapun keputusan ini diambil oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto setelah menerima adanya laporan berupa data terkait dugaan tindak pidana tersebut. Adapun dari pihaknya sendiri, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan ini tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di kantor imigrasi khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang mana nantinya akan mendapatkan hukuman yang setimpal begitu. Adapun tidak hanya itu, dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes Cina pada 21 Januari yang lalu juga telah mengeluarkan surat pernyataan yang mana menyatakan telah menjalin kontak dan juga berkoordinasi erat dengan kantor imigrasi Bandara Internasional Jakarta untuk memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan dengan jumlah total ini sekitar 32,75 juta yang juga telah dikembalikan ke 60 warga negara Cina yang ada. Kemudian juga kasus ini ternyata telah berlangsung sejak Februari 2024 hingga Januari 2025 ini. Yang mana dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa ada beberapa contoh pemerasan yang terjadi terhadap warga negara Cina di Bandara Soekarno-Hatta dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2025. Yaitu salah satunya yaitu petugas imigrasi yang terlibat pemerasan ini melakukan atau berdasarkan melewati transfer bank seperti itu. Yang mana petugas tersebut berinisial DAS dan uang tersebut juga telah dikembalikan ke pemiliknya atau ke warga negara Cina yang terkena pemerasan tersebut sebanyak Rp1.600.000. Dan ada juga penumpang lainnya atas nama Zhao Qiu dengan nomor penerbangan MF868 yang mana dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pada 20 Februari 2024 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu masih ada 43 penumpang lainnya yang menjadikan contoh dari kasus pemerasan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri. Demikian Arif Fadil dan juga Andi. Baik. Rizka Salsabila, terima kasih informasi Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kalau tadi Anda pemirsa melihat gambar yang tadi kami tampilkan di sebelah itu pernyataan tegas dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa itu adalah video yang hoax ya, begitu ya. Iya. Tapi terkait dengan hoax itu kemudian yang bersangkutan atau warga negara China itu sudah dideportasi ke negara asalnya. Sementara 44 kasus ini adalah rentang waktu 2024 hingga 2025. Ya. Yang memang dilaporkan dan informasikan oleh Kedubes Cina ya. Betul. Mal, kita apresiasi juga Mal sama tindakan tegas dari Menteri yang mencopot semua pejabat karena apa? Jangan dilihat dari nominal. Kalau dilihat dari nominalnya 32,75 juta kan mungkin kecil. Iya. Tapi ketegasan yang harus langsung sapu bersih ya, semuanya diganti. Oke. Dari kecil-kecil takutnya jadi kebiasaan. Nah, itu yang enggak kita inginkan ya. Mudah-mudahan jadi contoh siap-siap saja bandara-bandara lain mungkin ya. Oke. Baik, nanti kita akan kembali ya untuk membahas terkait dengan kasus anak bos laboratorium medis nih. Ya. Siapa? Agus Hartanto dan Budi Hartoyo, Arif Nugroho dan Bayu Hartanto. Nah, itu dia. Kita akan coba ulas dari pasal yang diterapkan. Karena yang jelas katanya sudah ada yang P21 ya. Tapi kenapa cuma itu? Nah, itu dia. Kita akan coba gali lebih dalam usai jeda pada waktu berikut. Kepolisian tegas berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang melibatkan tersangka Arif Nugroho, anak bos lab medis, dan Muhammad Bayu Hartanto. Saat ini kasus tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung. Peristiwa ini diawali dari kasus pembunuhan remaja yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubuhi dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto.
Kedua tersangka kemudian ditahan di Polres Jakarta Selatan karena dugaan tindakan keji dan biadab Arif Nugroho serta Muhammad Bayu Hartanto terhadap dua korbannya. Dari situlah tersangka kemudian menggunakan berbagai cara, termasuk memberikan sejumlah uang pada korban dan menyuap Kasat Reskrim Polres Jaksel saat itu AKBP Bintoro agar kasus bisa dihentikan. Kini usai kasus kembali bergulir, Bintoro ditahan di pengamanan internal Polda Metro Jaya. Bintoro diperiksa oleh Bid Propam Polda Metro Jaya dan akan segera menjalani sidang kode etik. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi ini ancaman pasal berlapis gitu ya, Mal, yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini terkait dengan dua tersangka yang saat ini sedang menanti persidangan gitu, karena ada satu berkas perkara yang kabar sudah P21 oleh jaksa penuntut umum. Tapi itu hanya kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu Mal, apakah juga nanti kasus pembunuhannya juga bisa menyusul atau gimana? Coba kita tanyakan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Kudri. Selamat pagi, Pak Kudri. Pak Kudri. Pak Kudri belum apa-apa sudah bilang, aduh ini Bintoro, Rif Bintoro. Coba nanti kita gali nanti ini, ya. Nah, juga ada Mas Tony RM, kuasa hukum dari korban almarhumah FA. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tony. Nih dari Cirebon tadi enggak? Ya, sudah seminggu saya di Jakarta. Wow, luar biasa. Dan juga ada Bang Romi Sihombing, kuasa hukum dari tersangka. Selamat pagi, Bang Romi. Mas. Ya, terima kasih. Kami sedianya sebetulnya juga akan berdiskusi ya, berdialog atau menggali juga keterangan dengan salah satu korban juga ya, inisial N, yang selamat. NS ya, yang selamat, tapi masih dalam tahap lobby melalui produser kami pada pagi hari, karena kemarin itu menyatakan bersedia insya Allah katanya seperti itu, tapi mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kami. Nah, saya ingin coba ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas Tony, saya mengutip pernyataan dari Komisaris Besar Polisi Ade Arisham Indradi selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ini yang mengatakan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau pencabulan terhadap anak dan atau eksploitasi seksual terhadap anak itu sudah dinyatakan lengkap P21 ya oleh JPU. Tapi terkait dengan kasus pembunuhan ini masih dalam tahap penyidikan alias mandek, sebab sudah terjadi pada April 2024 lalu dan berujung pada isu dugaan pemerasan oleh mantan Kasat Reskrim AKBP Bintoro. Anda menyambut hal ini seperti apa? Kita kan mengetahui banyak sekali ya dugaan-dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh dua tersangka. Tapi kalau cuma sebatas pencabulan atau persetubuhan anak, Anda bagaimana mengomentari ini? Baik. Jadi kalau memang benar apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh dua pelaku itu sudah P21, yaitu kasus persetubuhan terhadap anak seksual, ya, pasal 81 ayat 1 itu. Ya bagus. Hanya saja saya sanksi karena sejak klien saya tangani dan saya menerima kuasa tanggal 27 April 2024. Oh, tahun lalu ya? Ya, 4 hari ya setelah kejadian. Klien saya belum pernah diperiksa sebagai orang tua korban, sebagai saksi pelapor terkait kasus persetubuhan anak ini. Tapi P21? Ya, makanya saya sanksi. Jadi keterangan-keterangan dari siapa saja yang diperoleh itu? Korban itu harus. Harus ya, wajib. Harus, karena nanti dipanggil di persidangan itu akan menjelaskan bagaimana dirugikannya, bagaimana deritanya, akan dijelaskan. Korban dipisah, tapi kan korban kan meninggal dunia dalam hal ini kan? Dalam arti orang tuanya ya. Orang tuanya ya. Karena masih di bawah umur itu tidak bisa ya. Kabarnya udah meninggal kan? Ya, masih hidup saja, ya tetap orang tuanya. Tapi Anda yang mendampingi keluarga tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Pada saat membuat laporan belum dimintai keterangan? Belum. Pengakuan kan saya terima kuasa tanggal 27 April. Ya. Saat itu saya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya tanyakan sudah diperiksa di unit mana saja. Karena berdasarkan berita yang muncul ini pasal berlapis. Tindak pidananya banyak. Nah, artinya ada lex spesialis juga, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan itu. Tapi dia mengatakan belum pernah diperiksa, hanya sebagai laporan saja dan periksa awal saja. Tidak mendetil kan, hanya laporan. Nah, sehingga ya ketika ada kabar Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sudah P21, agak aneh berarti.
Ada dua. Pertama sih sebenarnya bagus ya, berarti kan kasus ini yang lex spesialis anak jalan kan itu. Ya. Nah, setelah saya bersuara kan, artinya ada kabar. Nah, tapi di sisi lain ya, ini secara hukum ya, ini janggal kan, karena klien saya selaku orang tua korban meninggal ini belum pernah diperiksa. Itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dugaan pemerasannya. Ya. Saya sih, Pak, percaya gitu, Pak. Kenapa? Karena percaya maksudnya AKBP Bintaro CS melakukan pemerasan. Iya. Karena potensinya itu ada ya, potensinya ada karena ya klien saya yang mendapatkan panggilan secara resmi dari Polres Metro Jakarta Selatan, unit Resmob ya, itu hanya menyidik pasal 338 tentang pembunuhan dan atau 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Di dalam pasal 338 KUHP maupun 359 KUHP itu tidak ada ancaman minimal. Nah, lalu dari mana menentukan pasal 338? Apakah sejak awal pelaku Arif Nugroho dan Bayu Hartanto itu sejak awal mengundang FA itu, apakah ada niat untuk membunuh? Nah, apakah berencana atau tidak? Iya, ada niat untuk membunuh. Karena ini, Pak, meninggalnya karena dicekoki minuman keras, mengakibatkan meninggal. Ada unsur narkoba juga katanya ya? Iya, artinya ya kalau faktanya ini masih anak dan meninggal, maka ada hukum yang lebih khusus. Ada asas hukum ya, nanti Bapak bisa. Ada asas hukum namanya lex spesialis derogat lex generalis. Artinya kalau ada hukum yang lebih khusus, maka hukum yang lebih umum itu dikesampingkan. Pasal 338 KUHP ya, itu adalah hukum yang lebih umum. Sementara ini anak meninggal, ada yang lebih khusus. Ada dua, Pak, yang lebih khusus itu dengan adanya kaitannya narkoba. Diatur di dalam pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara melawan hukum menggunakan atau menyalahgunakan narkoba melibatkan anak. Ada ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian diatur di pasal 116 Undang-Undang Narkotika. Secara melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 ya, terhadap orang lain. Arti terhadap itu orang lain tidak menghendaki, dipaksa, sehingga dicekoki, Pak. Nah, jika berakibat mati ya atau cacat permanen, pidana mati, Pak. Lain lagi soal ya. Itu, ya kan? Nah, atau penjara seumur hidup, lebih berat. Nah, saya menduga hubungannya dengan sekarang banyak beredar uang suap atau uang pemerasan yang mengalir baik ke mantan Kasat Reskrim maupun terakhir menurut Pak Sihombing ke Kapolres ya. Saya percaya dengan bukti penerapan pasal 338. Karena pasal 338 maupun 359, Mbak, ini tidak ada ancaman minimal. Dan karena saya memahami, saya menganalisa ini tidak ada niat untuk membunuh karena matinya karena dicekoki. Jika pasal 338 itu kemudian tidak terbukti di persidangan, maka dakwaan alternatifnya itu pasal 359 KUHP. Ancamannya berapa, Pak? Paling lama 5 tahun. Berarti ada indikasi dari suap menyuap atau pemerasan ini yang menggeser pasal yang seharusnya dikenakan. Ya, jadi akhirnya transaksional ke penentuan pasal. Kita minta tanggapan dari Bang Romi. Ini menurut saya ya, karena fakta. Silakan saja buktikan pembunuhannya. Bang Romi, silakan ditanggapi, Bang Romi, selaku kuasa hukum dari tersangka. Baik, terima kasih. Jadi ya cukup bersemangat ya, Kang Tony ini ya. Perlu kita mulai dengan suatu kondisi bahwa sudah terjadi kesepakatan, sudah terjadi perdamaian, sudah ada permohonan pencabutan laporan. Itu harus menjadikan dasar ya dalam kita mencermati perkara ini. Seperti disampaikan oleh lawyer korban, Kang Tony tadi, kenapa hanya berkisar di 338 pembunuhan atau di 359. Saya pikir kita juga harus melihat historis dari perkara ini. Dari bukti-bukti juga kami memang melihat bahwa sebenarnya ini tidak terjadi pembunuhan karena mens reanya tidak ada.
ini klien kami ini lagi berada dalam suatu di hotel, tiba-tiba dia mendapatkan telepon ya dari AN untuk bertemu. Kemudian terjadilah pertemuan di sebuah hotel. Kemudian dia datang dalam keadaan ya, ini 2 orang nih yang dikenal oleh klien kami ini yang menjadi langganan tetap ya, langganan tetap itu adalah yang masih hidup nih, si N ini kita kasih inisial ya. Datang itu berdua, dia membawa temannya dalam keadaan sudah sakau ya, sudah sakau. Sehingga ketika setelah bertemu berkomunikasi, kemudian ada permintaan nih dari korban untuk menggunakan ya kita bilang narkoba jenis sabu lah. Ternyata sebelum menggunakan sabu yang diminta dari klien kami, ternyata dia sudah mengkonsumsi dulu jenis yang lain. Sehingga terjadilah overdosis ya. Overdosis. Sehingga kalau bicara 338 pembunuhan ya menurut kami, tapi nggak tahu ya karena kami memang masuk setelah P21 ya. Klarifikasi kami terdekat dengan klien kami menyatakan bahwa overdosis itulah yang membuat meninggalnya korban. Sehingga kalau kita bicara 338 nggak ada mens reanya, nggak ada motif apapun. Intinya ya saya nggak ngerti, tapi yang jelas nanti kita buktikan aja di pengadilan ya. Ya yang paling dekat ya 359. Ya, kelalaian menyebabkan kematiannya. Itu yang mungkin bisa terbukti ya di pengadilan. Kemudian tadi penekanan dari lawyer korban. Layar korban yang menyatakan bahwa ini bisa ditarik seharusnya dijuntukan di Undang-Undang Peradilan Anak, betul. Nah, kita juga sepakat. Cuman ya kita lihat juga bahwa apakah betul korban ini masih anak? Ya kan, kalau kita Undang-Undang Perlindungan Anak kita selaraskan dengan Undang-Undang HAM menyatakan bahwa orang yang sudah anak di bawah umur yang sudah menikah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai anak ya. Jadi saya pikir unsur untuk perlindungan anak sudah tidak masuk juga. Intinya itu mungkin yang menjadi dasar penyidik, tapi saya tidak tahu. Ada juga kemungkinan transaksional ya, dan negosiasi pasal seperti yang kita tahu yang sudah terjadi, yaitu suap dan pemerasan yang sudah terjadi ya oleh lawyer terdahulu. Itu saja mungkin ya. Baik. Oke, Bang Romi pasti tahu sebetulnya Bang, cuman mungkin masih belum mau mengungkapkan dulu. Iya, tapi untuk menjelaskan sebenarnya pasal yang tepat nih yang diberlakukan, mungkin Pak Cudri nanti yang bisa menjelaskan ya. Tapi kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Kita tadi akan ke Pak Kudri. Pak Kudri, tadi Bang Romi mengatakan bahwa untuk unsur pembunuhannya sebenarnya tidak terpenuhi. Paling bisa itu adalah kelalaian yang menyebabkan kematian. Apakah Pak Kudri melihat ini tepat atau tidak Pak, pasal yang telah diberlakukan saat ini, atau memang seperti yang diungkapkan oleh Mas Tony tadi? Ya ini kita mesti pilah-pilah, ini masalahnya agak sedikit kompleks ya. Pelik ya? Ya banyak aspek dari ini. Sekarang kalau ditujukan apakah ini pembunuhan 338 atau 340 ya itu kan di dalam teorinya ada yang namanya mens rea dan actus reus gitu ya. Apakah memang dia punya niat ya untuk mau bunuh orang itu, tadi udah disebut itu, atau actus reusnya atau perbuatannya itu loh. Kalau pembunuhan itu adalah suatu tindakan yang secara umum menyatakan tindakan itu akan menyebabkan hilangnya matinya orang lain. Misalnya dengan benda tajam atau ditembak kepada tubuh bagian gitu loh. Nah, jadi dalam kasus ini saya kira memang untuk pembunuhannya apakah 338 340 itu agak jauh.
Karena kan dari pertamanya memang niatnya tidak mau membunuh, ya kan? Kan biasanya orang itu kan harus ada motif untuk membunuh. Apakah dia marah, sakit hati, balas dendam dan macam-macam. Kalau ini enggak ini. Ini lebih banyak menyangkut soal bahwa matinya itu akibat suatu perbuatan yang dia nggak duga bahwa itu orang mati. Akan berujung kepada kematian. Gitu. Seperti misalnya sudah datang dalam keadaan sakau, ditambah lagi dengan obat-obatan terlarang yang diberikan, begitu. Ya, ini yang, nah jadi saya kira ini memang mungkin lebih tepat ke pasal yang 359 ya. Tetapi apakah orang tidak tahu dalam kondisi yang sudah sakau seperti itu, jikalau ditambahkan lagi obat-obatan terlarang, ya kan akan berujung pada kematian juga ujung-ujungnya, Pak. Ya itu. Dan itu dibiarkan oleh dua tersangka gitu loh. Ya itu kan masih debatable juga, ya, karena itu apakah orang yang sudah sakau yang artinya sudah mabuk narkotika itu dengan itu kan tidak pasti gitu loh. Ya itu masih ini ya. Tapi kecuali misalnya kalau ditembak orang kemungkinan itu jelas akan mati, ya kan? Itu ada unsur kesengajaan. Itu kan ya bergantung juga kepada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi itu juga harus di dalam pemeriksaannya itu juga harus diperiksa kemungkinan untuk itu. Jangan hanya dikesampingkan itu loh. Itu kan sebenarnya porsinya hakim di pengadilan. Iya kan? Sebagai penyidik dia harus menyajikan. Ini kan penyidik ini kan sebenarnya seperti koki. Iya kan? Ya, usernya ini kan hakim nanti di pengadilan. Nah, ini terserah hakim pembuktiannya dari mana ini gitu. Jadi kan penyidik itu, pemeriksa itu mestinya dia menyiapkan segala aspek supaya ini orang tidak bisa lepas atau diberikan ancaman hukuman yang tinggi karena dia, saya katakan, apakah ini gabungan tindak pidana khusus, kompleksitas atau dia ini perbuatan yang berlanjut. Nah ini gitu loh. Jadi kalau misalnya perbuatan yang berkelanjut itu nggak ada ancaman hukuman tambahannya. Kalau dia gabungan atau kursus dari banyak kasus gitu, bisa ditambah pemberatan, ditambah sepertiga dari ancaman hukuman ini. Misalnya 359 itu ancamannya apa paling tinggi? Misalnya 20 tahun, sepertiganya dia ini. Kalau 20 tahun sepertiga kan mestinya hukuman seumur hidup. Karena ada pemberatannya gitu loh. Ya, jadi penyidik itu harus menyiapkan semua kemungkinan-kemungkinan. Nah, masalahnya penyidik itu harus menyiapkan semuanya. Dari kasus narkobanya, Anda melihat perlu juga nggak ini? Loh iya dong. Ini kan saya bilang. Jadi kan ini kemungkinannya ada melanggar undang-undang tindak pidana anak. Perlindungan anak ya. Terlepas apakah dia ini sudah dianggap bukan anak atau biasanya memiliki anak, yang jelas korban memiliki anak. Kalau yang dipersoalkan, apakah dia ini anak atau bukan dari sisi pelaku. Ini kan kita dari sisi korban. Ya kan? Ya, kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada dua. Ya, tapi kan penerapan pasalnya kan, terhadap korban. Ya, ini kan gini. Di dalam Undang-Undang Perlindungan ini kan ada dua, dari sisi korban dan sisi pelaku. Betul. Nah, yang sering dipermasalahkan itu adalah pelaku. Ya kan? Apakah pelaku ini masih anak-anak atau bukan? Karena ada walaupun dia masih 18 tahun, karena ada keadaan tertentu dia bukan lagi dianggap anak. Dalam kasus FA ini bagaimana? Dari sudut korban itu nggak dipermasalahkan apakah dia dewasa atau tidak, cuman dari sisi usianya aja gitu loh. Tapi kata Mas Tony tadi kan ada tindakan hukum yang khusus untuk anak, wanita. Loh iya kan begini. Kenapa gini? Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik hukum pidana materialnya maupun pidana formilnya ada kekhususannya. Ya kan? Kepengecualian yang tidak dilakukan oleh tindak pidana umum atau untuk tindak pidana orang dewasa. Jadi salah satu misalnya mengenai hukum acaranya, tindak pidana formilnya itu tidak sama dengan, dan dia lebih lebih mudah ya dibandingkan dengan tindak pidana umum. Salah satunya adalah mengenai perdamaian itu tadi. Tetapi perdamaian itu tidak menghapus
Iya kan? Menghapus tindak perbuatan tindak pidana itu. Mau ada hitam di atas putih sekalipun. Jadi ya itu, ya. Jadi itu apa namanya? Satu sisi yang lain. Jadi hukum pidana formil dan materialnya ini. Oke. Tetapi khusus untuk narkoba itu nggak dipersoalkan, dia anak-anak atau orang dewasa. Oke. Iya kan? Ya, karena kalau kita lihat tindak pidana yang hukum pidana perlindungan anak itu menyangkut adalah tindak pidana umum sebenarnya, tetapi itu karena usianya. Sedangkan undang-undang narkotika ini yang dikatakan lex spesialis ini nggak dipersoalkan. Dia anak-anak atau ininya. Baik, Pak Kudri. Pak, kita sedikit sebelum kita jeda nih ya, mungkin 1 menit gitu. Pasal narkoba apakah sudah diterapkan gitu loh ibaratnya dalam penanganan terhadap 2 tersangka ini gitu. Anda melihatnya kan klien Anda ini kan korban yang disebut tewas overdosis. Tadi Bang Roy mengatakan ada sakau, ketika datang sakau dan dicekoki lagi begitu. Ya. Jadi saya menanggapi Pak Romi Sihombing ya. Loh, bagaimana Pak Romi Sihombing mengatakan bahwa korban ini datang sudah sakau? Kepolisiannya saja belum pernah menangani narkotika dalam peristiwa ini. Belum diselidiki. Dari mana? Tunggu saja dong hasil pemeriksaan penyidik, ya, hasil BAP-nya. Apakah memang ada keterangan seperti itu? Semua juga yang namanya sudah pelaku, sudah tersangka itu berbelit-belit, tidak ngaku, tidak ada yang tersangka langsung ngaku. Kan itu. Nah, kita tunggu saja. Justru sejak awal saya bersuara ini mendorong agar tindak pidana lainnya, kejahatan lainnya yang terjadi dalam satu peristiwa itu harus segera diusut, dituntaskan. Ada beberapa ya. Iya, untuk membersihkan dugaan-dugaan yang katanya suap pemerasan, kan gitu. Nah, justru saya ini kalau tidak dituntaskan narkotikanya, justru saya mencurigai belasan miliar uang yang keluar itu, justru saya menduga awalnya untuk menutupi 3 kejahatan. Di antaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, yang persetubuhan maupun penyalahgunaan melibatkan anak narkobanya, kemudian narkotika dan senpi. Saya mencuriganya itu. Dikasih pasal yang 338 yang sampai sekarang bolak-balik. Asal tahu ya, kemarin setelah saya bersuara, ya, itu Polres Metro Jakarta Selatan memanggil lagi klien saya untuk dipanggil ke Polres Metro, masih terkait pembunuhan pasal 338. Artinya tidak ada perkembangan. Jadi kayak udah disetting sengaja nanti di persidangan tidak terbukti 338-nya, yang terbukti 359 KUHP dengan ancamannya paling lama 5 tahun. Kesempatan Bang Romi ditunggu dulu Bang Romi, usai jeda ya, kita langsung ke Anda, kami akan kembali saat lagi. Kita lanjutkan dialog, kita langsung ke Bang Romi Sihombing. Bang Romi, tadi menanggapi dari Mas Tony bahwa harusnya ada beberapa pasal yang sudah diterapkan sebenarnya, yakni narkotika, kemudian kejahatan tadi terhadap anak, dan juga senpi. Tapi saat ini baru yang P21 adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana Anda menanggapi ini, dan juga tadi terkait dengan bahwa kalau memang datang sakau tadi korbannya belum dilakukan pemeriksaan, Bang Romi. Betul. Ya, terima kasih. Jadi intinya kami ini kan masuk dari P21. Setelah P21 ya, adanya pengaduan dari masyarakat datang ke lembaga kami yang mengatakan bahwa udah keluar duit sekian banyak tapi tetap perkara lanjut. Kan itu permasalahannya kan di situ. Ya, yang perlu saya bahas sebenarnya kalau Kang Tony katakan kenapa tidak ini, kenapa tidak itu, sebenarnya saya agak tanda tanya juga. Kenapa waktu itu disepakati perdamaian? Intinya kan seperti itu. Kan tentunya korban kan minta advice nih ke Kang Tony nih. Bagaimana ini? Kenapa disepakati? Tentunya ada perdamaian. Itu kan sudah disepakati, apapun di situ korban sudah tidak merasa dirugikan dan sudah menerima kompensasi. Itu menjadi catatan kita. Yang kedua, kalau tadi ada bahasa cekokin apa? Intinya mereka itu datang dalam keadaan sakau, ya. Itu perlu ditegaskan. Yang kedua, bahwa pertemuan antara korban, ya, antara korban dengan pelaku ini udah intensitasnya sudah tinggi, bukan sekali 2 kali, sudah 5 kali, ya. Dan ini dalam tanda kutip
kita tegaskan lagi bahwa ini ada konteksnya dengan transaksional prostitusi. Ya, jadi memang korban ini merupakan anak nakal yang sudah melakukan dalam konteks prostitusi ya, sehingga ketika dia menghubungi klien kami pelaku, ya jelas sudah seperti biasanya sebelum melakukan hubungan badan mereka menggunakan narkoba dulu. Intinya kan seperti itu. Dan perlu dicatat, setelah melakukan hubungan badan komersial kok ini dibayar kok. Intinya kan seperti itu. Jadi kalau bahasa cekokin tidak bisa dikatakan cekokin, ya memang sudah biasa, sudah berapa kali. Intinya kan seperti itu. Dan memang ini juga kebutuhan akan narkoba ini diawali itu dengan permintaan dari si korban. Baik, Bang Romi. Dan terjadi memang. Kita minta tanggapan Pak Kudri terakhir, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi Pak Kudri, saya kira soal perdamaian itu itu berlaku untuk pelaku anak. Ini kan pelakunya adalah dewasa. Memang di Undang-Undang Peradilan Anak ada dibilang konversi. Memang itu diutamakan dulu sebelum berlanjut ya. Harus dalam konsep restoratif justice. Anak kan? Tapi kalau pelakunya anak, ini kan yang anak korban. Jadi itu saya kira nggak relevan lah ya. Tadi saya katakan bahwa perdamaian untuk pidana itu tidak menghapus tindak pidana. Tapi saya kira yang menjadi perhatian masyarakat ini adalah bukan aspek dari perbuatan pidana yang antara pelaku dengan korban. Ini yang melibatkan lagi ada aparat hukum yang menjadi perhatian ini. Karena kan ini sekarang yang menjadi yang perhatian masyarakat ini kan institusi Polri. Institusi Polri ini gitu ya. Yang belumnya lagi udah parcok, udah ini segala macam-macam ini gitu kan. Ya kan? Nah, ini sekarang saya kira kita harus membuka sebenarnya benar nggak ada tindak pidana lain dalam hal ini dilakukan korupsi. Ya kan, apakah ini suap atau pemerasan? Ya, itu nanti kita lihat pembuktiannya. Dampaknya kan ujung-ujungnya ke tersangka juga. Ini pasti menyangkut aspek korupsi. Nah, saya sih menghimbau ya KPK ini untuk ini, karena ini udah menjadi isu nasional dan nggak perlu lagi laporan. Dan ini udah sudah ada bukti awal. Ya, bukti awal itu adalah karena ada komplain dari pihak yang memberi yang ini, apakah itu suap atau itu nanti kita perlu kan ini mesti ini kan ya, saya kira KPK lah mesti lebih nggak terlalu lebar. Enggak, saya kira kan mesti dipisahkan ini. Ya, tindak pidana kalaupun misalnya ada pemerasan atau ini tidak menghapus perbuatan pidana, tetapi yang menjadi perhatian masyarakat itu juga selain melakukan ini, itu adalah melibatkan aparat hukum yang melakukan kayak begini. Dan ini kan sering terjadi jual beli perkara. Ya, apakah mau pasal? Ya, tergantung amplop. Semakin tebal amplopnya semakin lagi. Pak Kudri lihat ada praktek transaksional di sini. Loh, ini kan sudah ada. Udah, ini kan bukan asap lagi karena sudah ada. Kita ganti ke sedikit saja. Durasi kita habis, Mas Tony. Mohon maaf, mungkin bisa dilewat waktu ya. Terima kasih Mas Tony RM, terima kasih Bang Romi Sihombing dan juga Pak Kudri Sombo atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, saya Adi Kumala. Saya Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.